Dalam hidup, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada pula yang tidak bisa kita kendalikan. Segala hal di luar kendali kita itu bersifat netral, bisa menjadi positif atau negatif, tergantung kita mempersepsikannya. Filosofi teras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anis Najm Munisa, channelnya Kutu Buku. Di video kali ini aku akan mereview buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras menjelaskan tentang filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kamu mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi masalah hidup. Buku Filosofi Teras ini lebih ke sebuah cerita pengalaman pribadi Henry yang menemukan untuk menangani depresi yang dideritanya dengan filosofi Stoa. Saat ia divonis memiliki depresi, ia tak sengaja membaca sebuah buku yang berjudul To Be a Stoic, yang mengajarkan ajaran stoicisme atau filsafat Stoa, sebuah filosofi yang realistis, hidup selaras dengan alam, dikotomi kendali, mengendalikan interpretasi dan persepsi, dan memperkuat mental. Hidup di antara orang yang menyebalkan, menghadapi kesusahan dan musibah, menjadi orang tua, citizen of the world, tentang kematian dan penutup. Ajaran yang terdapat pada buku Filosofi Teras ini dapat diterapkan oleh siapa saja dan tidak bersifat memaksa, sehingga pembaca bebas boleh menerapkannya atau tidak. Ajaran Stoa yang terdapat dalam buku ini bertujuan agar pembacanya menerapkannya mampu hidup dengan tentram dengan cara bebas dari emosi negatif. Emosi negatif di sini semisal sedih, marah, cemburu, curiga, dan lainnya. Dalam Filosofi Teras, ada dua tujuan yang ingin dicapai. Pertama, hidup bebas dari emosi negatif. Tujuan kedua dari ajaran ini adalah hidup dengan kebaikan atau bagaimana kamu hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kamu menjadi manusia. Stoicisme mengajarkan kamu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan kamu tidak dapat menggantungkan kebahagiaan sejati pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Bagi para filosof Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan adalah tidak rasional. Fokus kepada hal-hal yang bisa kamu kendalikan bisa membantu kamu melalui masa hidup tersulit sekalipun, karena sikap dan persepsimu ada sepenuhnya di bawah kendalimu. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, Filosofi Teras memiliki sebuah tips yang terkesan aneh. Ini dinamakan premeditatio malorum, yaitu memikirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Lalu, apa perbedaannya dengan negative thinking? Perbedaannya, kamu bisa mengenali peristiwa di luar kendali dan memilih bersikap rasional. Praktik ini mirip dengan cara kerja imunisasi. Dalam imunisasi, kamu memasukkan kuman yang sudah dilemahkan, sehingga sistem kekebalanmu bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya jika datang. Dengan membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, kamu sedang mempersiapkan kekebalan mental menghadapinya jika memang terjadi. Tips selanjutnya untuk memiliki mental yang kuat adalah tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Hidup ini memang dipenuhi hal-hal tidak menyenangkan, dan sayangnya kamu harus menerima fakta tersebut. Dan jumlah kejadian tidak enak di dalam hidup jauh lebih banyak dari yang enak. Misalnya saja kemacetan, antrean panjang, dosen yang memberi nilai seenaknya, follower yang senang mencela, dan lain-lain. Seringkali banyak masalah kecil
yang tidak perlu dicari solusinya, cukup dihindari. Kamu tidak perlu memberikan kepada hal-hal remeh waktu yang lebih banyak dari selayaknya. Daripada mengumpat dalam hati dan marah-marah, lebih baik dipikirkan dulu. Apakah tidak merugi jika kamu mencurahkan waktu, pikiran, emosi, dan kebahagiaanmu untuk memusingkan hal-hal yang tidak sepadan? Ada satu lagi formula dari filosofi teras untuk penguatan, yaitu mencintai nasib yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Biasa disebut dengan amor fati. Coba renungkan hidupmu sekarang ini. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk memutuskan mencintai hidupmu saat ini, hari ini, dan juga detik ini. Masa lalu sudah masuk kategori di luar kendali. Masa lalu sudah mati semati-matinya. Menyesali tindakan atau perkataanmu, apapun itu, jika sudah di masa lalu, maka tidak bisa diubah dan dikendalikan lagi. Sudah selesai. Kamu hanya bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik untuk kedepannya. Bagaimana kamu menyikapi sepenuhnya yang di bawah kendalimu? Jika harus memilih hanya mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang stoicisme, maka kutipan dari Epictetus akan dipilih. Kutipannya adalah, hal-hal di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Prinsip ini disebut dikotomi kendali. Di antaranya, beberapa hal tidak di bawah kendalimu, antara lain tindakan dan opini orang lain, popularitasmu, kesehatanmu dan kekayaanmu, kondisi saat kamu lahir, peristiwa alam seperti cuaca, hujan, gempa bumi, dan lain-lain. Sedangkan beberapa hal di bawah kendalimu, yaitu seperti pertimbangan, opini, atau persepsimu, keinginanmu, tujuanmu, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakanmu sendiri. Stoicisme mengajarkan kamu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan kamu tidak dapat menggantungkan kebahagiaan sejati pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Bagi para filosof Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan adalah tidak rasional. Cukup sekian review buku kali ini. Selamat berbahagia dengan tidak menggantungkan kebahagiaan sejati pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.